Ya, TNI masih mengusut bocornya surat rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto, sementara salah satu anggota DKP, Agung Gumelar, yang juga Ketua Pepabri, sudah berada bersama kami pada saat ini, dan kita akan menanyakan langsung terkait beredarnya surat rekomendasi yang beredar pertama-tama di sosial media ini. Pak, selamat malam. Pak Agung, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Pak, kita tadi mendengar debat semalam, dan mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto sendiri pada saat itu mendapatkan arahan dari atasan. Nah, Anda sebagai anggota DKP, Anda tahu betul nih pada saat perjalanan persidangan. Siapa ini? Memang betul adakah itu Pak perintah dari atasan? Kalau ada itu siapa? Ya, begini ya, beredarnya surat ini memang yang pertama, mengapa kok bisa beredar? Ini kan confidential, rahasia ya. Tapi yang kedua dari materi suratnya sendiri, saya ingin luruskan ya, bahwa DKP itu tidak berkewenangan memecat atau memberhentikan. DKP itu menyelidiki kasus ini, ya, kemudian merekomendasikan atas dasar hasil penyelidikan ini kepada Pangap. Ya, Pangaplah yang punya berhak untuk melakukan tindakan, ya, bukan DKP. Nah, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DKP itu ya benar adanya seperti apa yang tercantum dalam surat yang diedarkan itu. Bahwa terjadi tindakan pidana. Ya, itu benar. Saya tidak bisa membohongi rakyat, saya tidak bisa apalagi membohongi Tuhan ya. Baik. Tidak boleh. Betul Pak, memang ada perintah dari atasan Prabowo. Kalau soal perintah dari atasan, ketika Prabowo datang ke Pepabri, beberapa waktu lalu nih ya. Waktu yang lalu di kamar saya, beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya waktu itu atas perintah. Saya bertanya, perintah siapa? Perintah Presiden Soeharto. Jadi Prabowo menyatakan begitu, Presiden Soeharto yang meminta untuk ada penculikan itu. Saya juga agak kaget ya. Saya bilang loh, kenapa waktu diperiksa di DKP pengakuan ini tidak ada? Ya. Pada saat di DKP pengakunya pada saat itu apa? Tidak ada pengakuan itu. Tidak ada perintah pada saat itu juga. Kan sekarang pertanyaan apakah benar Pak Harto memerintahkan Presiden ya? Saya tahu sendiri Pak Harto bukan tipe orang seperti itu. Ya. Jadi Anda juga tidak yakin pada saat pengakuan Prabowo? Kan beliau sudah tidak ada, ya. Beliau sudah tidak ada. Ya. Itu yang ada pada pengakuan waktu di Pepabri. Iya. Nah, kita kembali lagi Pak pada tahun 98 pada saat sidang DKP, kemudian ada Prabowo di persidangan di hadapan 10 jenderal purnawirawan ya saat ini. Ada yang menyebutkan di situ poinnya melakukan langkah di luar kewenangannya. Secara eksplisit saja Pak, sebenarnya tindakan apa yang dilakukan oleh Prabowo? Saya butir-butirnya ada itu. Ini yang beredar itu ada butir-butirnya. Yang benar-benar menyebabkan jelas pemecatan tersebut. Tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira tinggi apalagi ya. Itu beberapa langkah tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira tinggi. Ada 6 butir kalau nggak salah. Dan itu semua juga direkomendasikan oleh DKP. Tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan perwira tinggi, termasuk salah satunya penculikan itu tadi ya Pak ya. Dan saya juga membaca kutipan wawancara Anda pada tahun 98, Prabowo mengakui salah menganalisis BKO, bawah kendali operasi. Apa maksudnya dengan salah menganalisa ini Pak pada saat itu? Tahan dulu jawabannya, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di Prime Time. Kita kembali bersama Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar. Pak Agung, tadi saya menanyakan sebelum break, Prabowo pada saat persidangan di DKP menyatakan bahwa salah menganalisa bawah kendali operasi yang diberikan. Pada saat itu apa pembelaan dia Pak? Sebetulnya begini, Kopassus itu secara garis komando, secara operasional itu di bawah kendali Pangap, Panglima ABRI, Pangap. Jadi saya rasa tidak ada istilah salah salah menganalisa BKO. Saya rasa tidak begitu ya. Tadi dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu atas perintah. Kalau memang atas perintah berarti perintahnya Pangap. Dan dari Pangap sendiri tidak pernah menyatakan. Tidak menyatakan itu. Oke, kenapa? Tapi terus di pabrik pengakuannya perintah dari Presiden Soeharto. Setelah berbelas tahun kemudian baru mengakui itu. Saya rasa ya betul. Oke. Nah, kenapa pada saat itu Pak dari DKP sendiri tidak merekomendasikan untuk dibawa ke Mahkamah Militer? Begini ya, waktu peristiwa ini terjadi, ini kan peristiwa besar ya, mengundang reaksi keras ya, respon keras baik dari dunia internasional ataupun dari dalam negeri.
Maka Puspom diberi tugas untuk melakukan interogasi kalau tidak salah ya. Itu bisa tanya sama Pak dan Puspomnya waktu itu Pak Samsul Jalal. Dan ternyata Puspom kemudian merekomendasikan kepada Pangab agar supaya dimahmilkan. Jadi emang ada indikasi tindak pidana dari Puspom sendiri ya? Dimahmilkan ya. Tapi ya tahu sendiri ya suasana kebatinan waktu itu ya. Ya, yang namanya Prabowo itu kan mantu Pak Harto, mantan presiden ya. Jadi diperhalus lah, sudahlah selesaikan lewat DKP saja. Dibentuklah DKP, Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangab. Ya, di mana ketuanya adalah Kasat. Ya, Pak Subagio HS di situ. Anggotanya para legend-legend ini. Ya, ada Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, ada Letjen Fahru Rozi, ada Letjen Agung Gumelar, ada Letjen Yusuf Karta, ada Letjen Jamhari Caniago, ada Letjen almarhum Ariku Maat ya. Yang akhirnya memberikan rekomendasi untuk diberhentikan pada saat itu. Ya, akhirnya rekomendasi dari setelah bekerja memeriksa kasus ini, DKP merekomendasikan agar supaya dia dipecat ya. Tetapi sekali lagi ya, karena statusnya sebagai mantu presiden waktu itu, mantu Pak Harto ya, diperlunak. Ya. Nah, berbicara soal diperlunak status ini, kemarin saya berbincang juga dengan Jenderal Purnawirawan Fahru Razi, di mana mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira Jenderal Purnawirawan Fahru Razi menyampaikan alasan pemecatan dari Prabowo. Dari aspek kode kehormatan perwira, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus melakukan banyak kesalahan, termasuk menggerakkan pasukan untuk melakukan penculikan. Kita simak bersama. Kalau dari aspek kode kehormatan perwira, maka dia memang kesalahannya banyak sekali. Dia melakukan penculikan, meskipun awalnya tidak diakui, tapi belakangan diakui. Dan itu kan kesalahan yang sangat luar biasa. Dia menggunakan satuan Kopassus. Padahal Kopassus ini kan satuan elit, yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Malah kenapa digunakan untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis gitu. Katakanlah belakangan pada saat dalam persidangan itu dia katakan bahwa ini membahayakan, saya lupa istilahnya, tapi katakanlah membahayakan kehidupan berbangsa. Apa betul anak-anak seperti ini membahayakan kehidupan berbangsa? Dan apa memang harus diculik oleh Kopassus begitu ya? Itu pertimbangan kami yang utama, dan kami ke belakang melihat beberapa kasus lainnya. Dalam banyak kasus lainnya memang kami diidentifikasi memang Pak Prabowo ini udah sangat tidak disiplin ya. Dalam beberapa tugas misalnya, mestinya satuan-satuan dia itu di BKU-kan. Dia bukan satuan operasional. Perlu digarisbawahi bahwa Kopassus ini adalah satuan pembinaan. Dia bukan satuan operasional. Danjen Kopassus itu tidak punya kewenangan menggerakkan pasukannya. Dia hanya menyiapkan pasukannya. Yang menggerakkan pasukannya adalah Panglima TNI. Tapi acap kali juga kita temukan dia menggerakkan satuannya. Contoh yang paling jelek adalah pada saat penculikan ini. Kemudian juga pada saat tertentu, pada saat dia satuannya itu di BKU-kan kepada Kodam dalam tugas tertentu, mestinya atasan kesatuan itu adalah Pangdam. Pangdam karena satuan unitnya itu telah di BKU-kan kepada Kodam, maka atasan dari unitnya itu adalah Pangdam. Tapi banyak kami lihat kasus yang dia justru mengendalikan sendiri satuan itu. Dan itu sangat menyalahi sistem yang ada di TNI, dan saya kira di dunia manapun begitu ya. Dan beberapa kasus lainnya, termasuk misalnya dia sering tidak ada di tempat, tahu-tahu kita tanya kemana dia ada di sebuah negara tertentu begitu ya. Dan ini sangat tidak disiplin dan membahayakan. Apalagi terakhirnya pada saat dia melakukan penculikan itu. Penculikan pada saat itu terus terang saja kami hanya fokus kepada yang diculik yang sudah kembali. Kami tidak sedikit pun menyentuh yang hilang. Dari hasil itu saja kami anggap dia sudah sangat pantas dipecat. Tapi kami sepakat tidak menggunakan kata pemecatan.